Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita wafat kecuali dalam kondisi iman Islam, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, tatimmu shalihat, kita bisa menyempurnakan amal-amal saleh sebagai bekal kita untuk pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke kajian rutin, ada satu nikmat jamaah, yang nikmat itu menjadi nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia, yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain nikmat yang agung itu adalah nikmatul amni wal aman. Allah memberikan kepada kita nikmat hidup di negeri yang Allah berikan kedamaian, dan Allah memberikan kepada negeri ini rasa aman. Rasa aman. Dari sahabat Ubaidillah bin Mihsan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa 'indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya." Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kita tentang nikmat. Nikmat ini enggak nunggu harta harus banyak dulu jemaah, jabatan tinggi, deposito banyak, tidak. Tapi Rasulullah menyebutkan yang pertama, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di pagi hari dia mendapatkan dirinya dan keluarganya dalam kondisi aman, damai. Pertanyaannya jemaah, kita di pagi hari aman tidak anak istri kita? Ada gangguan? Tidak. Anak kita sekolah, kita bisa kerja, betul? Nah, istri kita ke pengajian ada yang ganggu? Kita sholat ada yang ganggu? Kita taklim ada yang mengganggu? Enggak ada jemaah. Nikmat aman, ya. Yang kedua Rasul sebutkan wa mu'afan fi jasadihi. Di pagi hari dia dapati dirinya dan keluarganya dalam kondisi sehat. Tidak ada yang terluka, tidak ada peluru, tidak ada sesuatu yang menyakiti diri kita. Betul, semuanya sehat. Nah, dan yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu dia dapatkan untuknya dan keluarganya rezeki yang cukup. Ada dari keluarga kita yang enggak makan hari ini? Alhamdulillah semuanya makan. Nikmat aman, Allah berikan kesehatan. Yang ketiga, Allah memberikan kita rezeki. Pada diri kita dan keluarga kita, Rasul bersabda, faka'annama hizat lahud dunya. Wallahi, seolah-olah
Allah mengumpulkan dunia bagi orang tersebut. Seolah-olah Allah mengumpulkan dunia bagi orang tersebut. Nah, ini nikmat yang sangat agung. Nikmat yang disebutkan Rasulullah SAW yang pertama itu nikmat aman, jemaah. Negeri kita damai, alhamdulillah. Kita bisa ibadah dengan puas. Antum ke masjid, antum ke ta'lim, antum ke pengajian, semuanya tidak ada yang melarang. Betul? Betul tidak jemaah? Betul jemaah. Oleh sebab itu jemaah rahimani rahimakumullah, ana berwasiat pada diri pribadi juga jamaah. Mari kita jaga kondusivitas negeri kita, kedamaian negeri kita. Jangan dirusak, ya. Jangan diricuh dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita. Di era digital ini penyebaran berita itu sangat masif dan cepat. Betul tidak? Di zaman Rasul belum ada handphone dan lain sebagainya. Allah mengingatkan kita di surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat yang ke-6. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ini peringatan Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, ketika datang suatu kabar, suatu berita, video, tulisan dan lain sebagainya, fatabayyanu, mohon jangan langsung share. Tabayyun, cek lagi kebenarannya. Kalaupun itu benar, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada hari akhir, Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau diam. Karena bisa jadi berita itu benar, namun tidak baik. Namun tidak baik kita share sembarangan. Kenapa jamaah? Allah memperingatkan kita kalau mau nge-share sesuatu tuh harus yang pertama valid. Selain itu apa? Ada kebaikan. Kalau tidak akan menimbulkan mudarat, jangan di-share. Antusibu kauman, berapa banyak suatu kaum yang mereka menyampaikan suatu berita yang tidak jelas. Antusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mereka akhirnya menyesal karena men-share sesuatu yang membuat mereka akhirnya apa? Menyesal. Kenapa jemaah? Negerinya kacau balau. Taib jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kafa bil mar'i ithman ayyuballigha bi kulli ma sami'ah. Kafa bil mar'i ithman, sungguh cukup seseorang itu mendapatkan dosa. Ayyuballigha, dia selalu menge-share, menyampaikan sesuatu ma sami'ah, apa yang dia dengar. Dia dengar langsung share, dia dengar langsung share, dia dengar langsung share. Itu mendapatkan dua. Yang pertama mendapatkan dosa. Yang kedua, dia mendapatkan apa? Gelar kadziban, pendusta. Ayyuballigha bikulli ma sami', karena selalu menyampaikan apa-apa yang dia dengar. Padahal yang dia dengar walaupun itu benar, belum tentu baik. Oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surah Al-Hujurat ini bagus ya. Di ayat 11, 12 Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian menjelek-jelekkan satu kaum terhadap kaum yang lainnya. Pemilu sudah lewat jemaah, tapi permusuhan tetap ada. Terus ini apa ini kan? Asa ayyakunu khairam minhum. Siapa tahu orang-orang yang kita jelek-jelekkan itu dia lebih mulia di hadapan Allah. Ini jemaah. Dan yang lebih ngeri jemaah, masuk ke dalam bab ghibah. Bab ghibah di ayat 12 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhi prasangka buruk. Wis, kita punya
di dalam konstitusi pemerintahan ada KPU sendiri, serahkan kepada beliau-beliau ini. Jangan ikut-ikut menghakimi. Ini akhirnya apa? Suudzon. Suudzon ini berbahaya jemaah. Bahkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, inna ba'dadh-dhanni itsm. Prasangka buruk aja terhitung dosa. Wala tajassasu. Nah, ini lagi. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kesalahan kita aja udah banyak. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Cari-cari udah 2000 berapa, dicari lagi videonya, bongkar lagi. Wala quwwata illa billah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan menggibah. Sehingga ada seorang sahabat, ya Rasulullah, in kana ma aqul alaihi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku itu mengatakan kebenaran, dia itu begini, dia itu begini, buruk, begini, punya masalah di masa lalu. Maka Rasulullah SAW bersabda, fadzalika ghibah, dzikru akhaka bima yakrah. Itulah yang namanya ghibah, engkau menyebutkan keburukan saudara-saudaramu yang ketika saudaramu dengar ucapanmu yakrah, dia nggak senang. Itu udah dosa loh Pak. Jadi yang banyak pahala itu ya calon presiden itu, banyak pahala mereka. Kita yang nyumbang pahala, mereka nyumbang ke kita dosa. Nah ini cuma kita nyumbang kepada mereka pahala. Iya. 01 nyumbang pahala ke 02. 03 nyumbang ke pahala 02 kan gitu. 01 nyumbang ke pahala 03. Kan kita pahalanya habis, mereka dosanya habis, dibagi-bagi ke kita. Jemaah, selesai jemaah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara yang telah mati? Wallahi jemaah. Jadi hukum menggibahi orang lain itu seperti memakan bangkai saudaranya. Jadi menjelek-jelekkan orang lain yang benar-benar itu ada padanya, itu namanya ghibah. Wa in kana ma kana alaih. Kalau itu tidak ada padanya, faqad bahattah. Itu hitungnya fitnah. Nyebutin kebenarannya yang jelek terhitung ghibah, dosa juga. Apalagi memfitnah, dosanya lebih besar. Cuma rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu seorang tabi'in, Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan, nah ini munculnya orang-orang kayak gini jemaah. Idza ra'aita ar-rajul, ketika engkau ada menemui seseorang, yad'u 'ala sultan, dia itu kerjaannya jelek-jelekkan pemimpinnya, jelek-jelekkan pemerintahannya, menghancurkan martabat pemimpinnya, martabat pemerintahannya, fa'lam annahu sahibul hawa. Sesungguhnya orang ini adalah pengekor hawa nafsu. Orang ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ini jemaah. Sebaliknya, wa idza ra'aita rajul, ketika engkau melihat seseorang yad'u 'ala sultani bis-shalah, dia mendoakan kebaikan-kebaikan kepada pemimpinnya bis-shalah dengan doa-doa yang baik, fa'lam annahu sahibus sunnah. Maka orang ini adalah orang yang memegang teguh ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Kira-kira kita ini masih pengikut hawa nafsu atau pengikut sunnah Rasulullah SAW? Kalau mengikuti hawa nafsu, silahkan antum jatuhin pemerintahan antum. Kalau antum mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka jangan memburuk-burukan pemerintah kita. Bisa dipahami jemaah. Sedikit ada kisah. Dari sejak zaman Rasul SAW, Rasul sudah memperingatkan jemaah. Ketika Umar terbunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, maka Abu Lu'lu' ini nggak langsung dihakimi oleh Utsman bin Affan. Kemudian ada seorang namanya Abdullah bin Muljim yang dia berada di Mesir jemaah. Ini seorang hafizul Quran, hafal Al-Quran, dikompor-komporin bahwasanya Utsman bin Affan itu pemimpin yang nggak adil jemaah. Dia jauh-jauh dari Mesir mendatangi Utsman bin Affan di Madinah jemaah.
Akhirnya Pak Jemaah, Utsman ini dikepung selama beberapa hari, dan beliau ini dibunuh ketika sedang sholat. Di riwayat lain yang membaca Al-Quran, dan yang membunuh ini dengan membaca Quran juga. Subhanallah. Ini jemaah, bagaimana ini? Makanya Islam itu harus yang pintar lah gitu ya. Maslahat yang lebih luas, yang lebih besar, kedamaian negeri kita, nikmatnya hidup di Indonesia. Kurang apa lagi yang kita kurang syukur di negeri kita, Pak? Sekali lagi, rukun Islam itu dijaga oleh pemerintah, walaupun tidak secara tertulis begitu ya. Masuk Islam diatur, kita masuk Islam ada KTP, Muslim ganti ke agama yang lain diatur oleh pemerintah, Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Kemudian sholat diatur waktu-waktunya, betul tidak? Diatur jemaah. Kemudian rukun ketiga zakat, ada Basnas, diatur oleh pemerintah. Puasa Ramadan kurang lebih 18 hari lagi, nanti pemerintah mengadakan hisab dan ru'yah lewat Kementerian Agama, diatur jemaah. Hari rayanya diatur, kapan waktunya diatur. Haji pun ada pemerintah langsung lewat Kemendak, ada pengurusan haji KBIH, semuanya diatur. Nikmat mana lagi yang kita dustakan pada negeri kita? Mau antum sholat di masjid qiyamul lail sampai jengking, enggak ada yang larang. Ya anda, antum mau baca Al-Quran, mau pengajian, nikmat banget negeri kita jemaah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan sampai kita mendustakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini jemaah. Dan Rasulullah SAW bersabda dari Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultanan fil ardi ahanahullah. Barang siapa ahana sultana, suatu kaum yang dia menghinakan pemimpinnya, ahanahullah, maka Allah hinakan kaum tersebut. Ya, ini jemaah. Suatu negeri atau suatu masyarakat yang dia ya membusukkan atau menjelek-jelekkan pemerintahannya yang sah, ahanahullah, Allah akan hinakan orang ini di dunia, apalagi nanti di akhirat jemaah. Ini jemaah ya, kita jaga kondusivitas, apalagi mendekati Ramadan ya. Maka kita perbanyak persiapkan diri, ilmu kita. Memang Sya'ban, kita masuk bulan apa ini? Sya'ban tanggal 18. Kalau Sya'ban di zaman Nabi SAW itu syahrun yughfalun nas. Sya'ban itu adalah bulan yang manusia terabaikan. Kenapa? Ma baina Rajab wa Ramadan. Karena manusia di zaman itu disibukkan karena sibuk dengan bulan Rajab. Rajab ini bulan haram, beribadah di situ. Wa Ramadan. Sya'ban terabaikan, terlalu lupakan karena sibuk persiapan Ramadan. Kalau kita sekarang mengabaikan Sya'ban, sibuk apa? Sibuk ngikutin quickcon, ya kan? Terus ya selesai jamaah. Inilah, ya sudahlah ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultanan ahanullahu yaumul qiyamah. Barang siapa yang dia menghinakan para pemimpinnya, maka orang ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia apalagi nanti di yaumil qiyamah. Bahkan di hadis yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man kariha min amirihi syai'a falyasbir. Barang siapa seseorang yang tidak menyukai pemimpinnya, tapi dia sudah diangkat menjadi pemimpin dan pemimpin yang sah, falyasbir. Maka tugas ahli sunnah wal jamaah, Rasul bersabda, sabar. Kita diminta apa Pak? Diminta apa? Sabar. Fa innahu man kharaja ala sultani shibran mata maitatan jahiliyatan. Barang siapa seseorang yang dia keluar dari pemerintahan, artinya dia tidak setuju dengan pemerintah tersebut atau dia melakukan bughot itu seperti kudeta, mau memakzulkan, shibron walaupun sejengkal, mata maitatan jahiliyatan,
dia tidak mati syahid jemaah, tapi bisa jadi na'udzubillah dia mati dalam kondisi jahiliyah. Ya, ini dalam kondisi jahiliyah. Bahkan di hadis yang lainnya Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa seseorang melihat ala amirihi, pada pemimpinnya, keburukan, fala yudhiruhu alaniyatan, jangan kalian sebarkan keburukan pemimpin kalian alaniyatan, secara apa? Terang-terangan. Alaniyah itu apa? Terang-terangan. Demokrasi ini misalnya demonstrasi itu juga menjelekkan pemimpin dengan apa? Terang-terangan tidak ya? Terang-terangan itu di dalam syariat kita nggak boleh, Pak. Fala yudhiru alaniyah, jangan dijelek-jelekkan secara terang-terangan. Contoh kita semuanya adalah pimpinan rumah tangga, betul tidak? Ada yang jomblo Mas ya? Semua sudah punya ya. Misalnya antum misalnya qadarullah main game lah ya. Kemudian istri antum nasihatin di depan anak-anak, "Pak, jangan main game mulu, malu." Kemudian didengar anak-anak. Yang diucapkan baik tidak? Baik. Kira-kira antum jadi suami, apa yang terjadi dengan keluarga ente? Antum bisa marah ke istri, bisa KDRT, bisa mukul, bisa ini dan lain sebagainya. Karena antum pemimpin. Karena antum pemimpin. Apalagi dia adalah pimpinan negara misalnya, pemimpin pemerintahan. Antum jelek-jelekan, alaniyatan, terang-terangan. Beliau bisa menggunakan apapun yang dimiliki pemerintah ya, untuk menghancurkan orang yang jelek-jelekan itu. Nah, ini jemaah berbahaya. Berbahaya jemaah. Maka bagi orang yang fakhud biyadih, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk nasihatinnya cukup sendiri saja. Tapi kalau nggak bisa, diam. Kalau nggak bisa nasihatin secara sendiri, diam. Fala yudhiruhu alaniyah. Jangan menasihati pemimpin ya secara terang-terangan di sosial media dan lain sebagainya. Ini akan menimbulkan apa jemaah? Provokasi dan lain sebagainya. Yang ini sangat membahayakan keutuhan bangsa kita, kedamaian kita. Betul tidak jemaah? Setuju tidak? Apa ada yang mau demo juga ini? Hah? Ada yang mau demonstrasi? Semoga tidak ya. Tapi itu akidah, itu kita baca hadis Nabi SAW dengan mengikuti hadis-hadis ini dan perintah-perintah Rasulullah SAW. Semoga Allah menjaga kedamaian negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di hadis lainnya jemaah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Seandainya kalian dipimpin oleh pemimpin yang kalian nggak suka sama sekali. Abdun, dia seorang budak yang diperjualbelikan. Seandainya Habasyi, dia berasal dari negeri Habasyah, Ethiopia. Coba antum lihat orang Ethiopia, Sudan dan Somal, udah hitam misalnya, begini-begini ya mereka. Tapi qadarullah dia jadi pemimpin. Rasul bersabda, isma' wa'ati, tetap dengarkan dan taati. Hatta talaqawna fi haudi, sampai kalian nanti bertemu denganku di telaga. Artinya ini janji Rasul, orang yang sabar siapapun pemimpinnya ya, maka ada jaminan orang ini akan bertemu Rasulullah di telaganya Rasulullah, yaitu telaga Kautsar jemaah. Baik, itu hati-hati, tetap kita menjaga semuanya. Semoga siapapun yang memimpin kita, doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik. Kita bayangkan jemaah, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam mazhab yang keempat, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, yang terakhir adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal. Beliau ini karena bertentangan dengan pemerintahannya sempat dizalimi oleh pemimpinnya. Kemudian murid-muridnya ini pengen ngajak apa? Memakzulkan pemerintahannya atau mendoakan keburukan untuk pemerintahannya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, jangankan mau memakzulkan pemerintah,
lau kana li da'watun mustajabatun sa'asrifuha, di riwayatnya sa'aj'aluha li sultan. Seandainya aku diberikan satu doa yang satu aja doanya diijabah oleh Allah, saya jadikan satu doa itu untuk pemimpinku. Padahal pemimpinnya, beliau tidak sepakat dengan pemimpinnya, tapi nggak pernah jelek-jelekin pemimpinnya. Saya akan doakan yang terbaik untuk pemimpinku. Kemudian ditanya, wahai imam, kenapa nggak berdoa untuk dirimu sendiri kalau satu doa itu diijabah? Beliau mengatakan, kalau aku mendoakan untuk pemimpinku kebaikan, soluhal bilad wal ibad, maka kalau doa itu untukku, maka hanya untukku saja. Tapi kalau aku jadikan untuk pemimpinku soluhal bilad, maka negeriku juga akan baik, wal ibad, dan rakyat yang ada di negeri itu termasuk aku akan mendapatkan kebaikan. Nah ini jemaah. Apakah Ustadz Bazar pemerintah? Bukan juga, anak nggak kenal jemaah. Ya, ini kita menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit membahas satu negeri yang sebelumnya negeri ini sangat aman, pernah saya sampaikan, yaitu namanya Suriah jemaah. Syria, ibu kotanya Damaskus atau Dimashq. Itu salah satu negeri Syam. Di sana ada pemerintahan presiden Basarul Asad. Di zaman awal memerintah setahun 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, mulai rakyat panas, pengen menggulingkan dan lain sebagainya jemaah. Akhirnya apa jemaah? Terjadi perang saudara jemaah. Pengungsinya mengungsi di Turki, di Mesir, bahkan kemarin ada yang mengungsi di Basura, ketemu dengan anak, kita ngobrol. Maka beliau menasihatkan kepada anak, wahai akhi, jangan sampai negerimu seperti negeriku. Kita dulu cuman apa istilahnya, pemerintah ada keputusan ini kita nggak setuju, kita protes, akhirnya terjadi apa, rame dan lain sebagainya. Akhirnya demo, diawali dari demo jemaah. Coba kita bayangkan, kenapa demo dilarang oleh Nabi SAW? Yang demo orang-orang Islam, mereka Allahu Akbar, sholat juga. TNI Polri yang jaga, DPR MPR jaga istana juga sholat, Allahu Akbar. Ini ngelempar botol, Allahu Akbar. Yang ini ngelempar gas air mata, Allahu Akbar. Mana yang benar ini jemaah? Ini konyol jemaah. Yang lebih mengerikan kalau ada pihak ketiga yang memanfaatkan kondisi ini, Pak. Tiba-tiba ada orang misalnya pengen ngancurin Islam dari dalam, tiba-tiba dia meledakkan diri di tengah-tengah kepolisian. Bagaimana? Ini pendemo bakal diberantas semuanya. Perang saudara jemaah. Bahkan jemaah, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan, la zawalud dunya, hilangnya dunia, ahwanu indallah, itu lebih ringan di hadapan Allah, min qatlil mu'min bi ghairi haqqi, daripada hilangnya satu nyawa orang beriman. Itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya di hadapan Allah. Ini jemaah. Sebab itu sekali lagi kita doakan pemimpin kita, ya, semoga yang akan menjadi pemimpin diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga negeri kita, dijadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diberikan kedamaian, keamanan, dan negeri yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun pemimpin kita, ketika dia sudah sah menjadi pemimpin kita, Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin yang sah di antara kalian. Ini jemaah, kita wajib taat kepada Allah dan Rasul, taat yang absolut, mutlak. Taat kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan dan melanggar perintah Allah, kita wajib mentaatinya. Itu akidah yang diajarkan baginda kita Muhammad SAW kepada kita semuanya jemaah. Ana hanya menyampaikan, wallahu a'lam bishawab. Tapi ada pertanyaan sampai sini untuk teman-teman? Tidak ada? Karena nggak jadi masuk ke kajian, waktunya udah habis ya.
Baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bareng-bareng jemaah. Ini kepentingan bangsa dan negara kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al Indonesia baldatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha min kulli makan wa rabbun ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al imamana imamal muttaqin. Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al imamana khiyarana wa la taj'al imamana shirarana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'a. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Semuanya saling merangkul. Tidak ada lagi kubu 01, 02, 03. Yang ada nomor 1 untuk kesatuan Indonesia. Nggak ada lagi. Semuanya satu bangsa, satu negara, satu bahasa, satu tanah air kita. Kita bersama-sama menjaga keamanan, kedamaian pada negeri kita tercinta. Allahu a'lam bishawab. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.